Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama dalam rangka memenuhi nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar rekayasa dan desain, kami dari kelompok 2 membuat suatu alat yang bernama Medium Current Reverse Floating Material Filter. Dan berikut adalah presentasi yang berisikan pemaparan mengenai alat yang akan kami buat ini. Berikut adalah teman-teman rekan kerja saya dalam kelompok 2. Pada presentasi kali ini, materi-materi yang akan kami sampaikan yakni yang pertama pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari pembuatan alat ini. Selanjutnya adalah kajian teori yang berisikan pembahasan mengenai banjir dan juga panel surya. Selanjutnya adalah metodologi, berisikan pembahasan mengenai alat dan bahan yang digunakan, rancangan anggaran biaya, diagram alir pengerjaan proyek, desain, konsep dan evaluasi, serta timeline dari pengerjaan proyek ini. Selanjutnya adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran. Dan yang paling terakhir merupakan referensi, di mana referensi ini berisikan mengenai referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan proposal serta materi pada presentasi kami kali ini. Berkaitan dengan latar belakang, Pramiyarti Purwaningrum pernah mengeluarkan sebuah jurnal yang berjudul Upaya Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan pada tahun 2016. Dia mengatakan bahwa sampah yang dialirkan secara benar sampai ke TPA hanya sejumlah 5%. Dari 5% tersebut, sampah yang dihasilkan di Indonesia sendiri itu sebesar 870 ton per hari. Dan penyebarannya itu yang pertama adalah 69% ditimbun di TPA, lalu 10% itu dikubur, lalu 7% itu dibuat pupuk kompos, 7% tidak dikelola, 5% dibakar, dan yang terakhir 3% itu dibuang ke sungai. Rumusan masalah yang kami ambil menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sampah. Banyak masyarakat Indonesia yang membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya. Salah satunya di sungai. Sampah apabila menumpuk di sungai maka akan terjadi penyumbatan aliran sungai, dan apabila terjadi penyumbatan aliran sungai maka sampah-sampah tersebut akan mengendap di dasar sungai sehingga menjadikan permukaan sungai menjadi naik. Apabila hujan turun dan permukaan sungai naik dan alirannya terhambat atau tersumbat, maka akan terjadi banjir yang sangat besar. Yang kedua adalah penggunaan energi listrik secara berlebihan. Mengapa? Karena berdasarkan data sebanyak 7-20% terjadi peningkatan penggunaan energi listrik setiap tahunnya. Seperti mana kita tahu bahwa energi listrik dari perusahaan negara didapat berasal dari banyak sumber. Salah satunya adalah minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara merupakan energi fosil yang tidak dapat diperbarui, sehingga tidak akan mencukupi untuk suplai energi listrik yang meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan undang-undang konservasi energi guna melestarikan energi serta menggunakan energi secara efisien. Bagaimana caranya menggunakan energi secara efisien? Salah satunya adalah dengan mengganti energi yang sudah ada dengan energi alternatif seperti udara, air, dan sinar matahari. Cara yang termudah untuk mendapatkan itu adalah menggunakan panel surya, yaitu mengambil energi matahari dan diolah menjadi energi listrik. Namun yang menjadi hambatan adalah panel surya ini bisa dibilang relatif mahal dibandingkan energi listrik karena alatnya apabila digunakan dalam skala yang besar menjadi relatif mahal. Selain rumusan masalah dan tujuan, ada juga manfaat yang didapatkan dari proyek ini. Manfaat yang pertama adalah menambah pengetahuan mahasiswa atau pembaca mengenai cara penggunaan energi alternatif untuk mencegah banjir. Yang kedua adalah dapat membersihkan sungai dari sampah secara otomatis menggunakan energi alternatif, yaitu energi matahari, di mana di sini kita menggunakan sel surya sebagai sumber tenaga. Dan yang terakhir, dapat mencegah banjir secara efektif dan efisien. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai banjir. Secara umum, pengertian banjir yaitu suatu kejadian alam di mana suatu wilayah atau daerah yang semulanya kering menjadi tergenang oleh air dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi banjir. Yang pertama, pembuangan sampah. Pembuangan sampah ini mempengaruhi kelancaran saluran air. Apabila ada sampah, maka saluran air ini akan menjadi terhambat. Kemudian ada faktor curah hujan. Curah hujan ini mempengaruhi jumlah debit air yang akan memasuki saluran air, di mana apabila debit air yang banyak tetapi kapasitas saluran air atau bisa berupa sungainya tidak memadai, maka air ini akan mengeluap dari tempat saluran air tersebut. Kemudian ada faktor perubahan guna lahan. Perubahan guna lahan ini
yang seharusnya merupakan tempat daerah resapan air, tetapi tergantikan oleh bangunan-bangunan tinggi atau jalan berbeton akan menyebabkan air tidak dapat meresap ke tanah, sehingga air menjadi tergenang di permukaan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor kerusakan bangunan pengendali banjir. Bangunan pengendali banjir di sini dapat berupa kanal atau tanggul. Bila terjadi kerusakan, contohnya seperti jebolnya tanggul, maka dapat menyebabkan bencana banjir secara mendadak. Dan ini lebih berbahaya karena tekanan dari tanggul yang tinggi kemudian pecah dapat menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kemudian ada faktor penurunan tanah. Penurunan tanah yang melebihi atau setara dengan permukaan muka air laut akan menyebabkan banjir yang berasal dari laut atau kita sebut biasa dengan banjirop. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor fisiografi sungai. Di bagian sungai terdapat bagian yang bernama backswamp. Backswamp ini merupakan bagian terendah dari bagian sungai yang lainnya. Biasanya berada di belakang tanggul atau kanal atau semacamnya. Jadi ketika permukaan air naik, maka bagian ini akan terisi oleh air. Namun sangat disayangkan di bagian ini banyak orang menjadikan tempat tinggal sehingga saat permukaan air ini naik dianggap sebagai banjir. Faktor yang terakhir yaitu faktor erosi dan sedimentasi. Erosi merupakan suatu proses alam di mana terjadinya pengikisan padatan. Hal ini dapat diperparah manusia dengan penyalahgunaan lahan. Penyalahgunaan lahan di sini dapat berupa penggundulan hutan yang kemudian dijadikan sebagai lahan pertanian. Hal ini dapat menyebabkan erosi karena struktur tanaman yang semula kuat digantikan dengan struktur tanaman pertanian yang lemah. Dampaknya terjadi pengikisan permukaan tanah pada bagian atas sehingga terjadi degradasi lahan. Selain itu juga dapat menyebabkan menurunnya kemampuan tanah untuk menyerap air sehingga meningkatnya limpasan air di permukaan yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, sekian beberapa faktor yang dapat menyebabkan banjir. Terima kasih. Kami memfokuskan kajian kami pada daerah Jawa Barat, khususnya daerah aliran Sungai Citarum. Kurang lebih ada 4 faktor utama mengapa banjir kerap terjadi di daerah aliran Sungai Citarum. Hal ini disebabkan oleh yang pertama adalah penggundulan hutan di daerah aliran sungai, yang kedua adalah sedimentasi, lalu yang ketiga adalah penurunan muka air tanah akibat pemakaian air yang berlebihan. Yang keempat adalah perilaku masyarakat yang kerap kali membuang sampah di sekitar aliran sungai. Hal ini menyebabkan banjir yang terus berlanjut. Lalu apa peran pemerintah dalam masalah ini? Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Namun, undang-undang ini dirasa kurang efektif sehingga keempat faktor tadi terus berulang dan mengakibatkan banjir setiap tahunnya. Solar panel dibuat dari fotovoltaik sel, foto artinya cahaya, voltaik artinya memproduksi listrik. Sama kayak baterai, solar panel mempunyai 2 kutub. Semikonduktor dari solar panel ini menyerap foton, lalu mengubahnya ke arus DC. Dari arus DC ini dia ditransfer ke inverter, dari inverter diubah menjadi arus AC. Hebatnya solar panel ini dia tidak memproduksi suara, jadi tidak mengganggu masyarakat. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk penelitian ini yaitu yang pertama adalah rangka besi dengan ukuran 2x1 meter sebanyak 2 buah, lalu kemudian tali tambang sepanjang 2 meter sebanyak 1 buah, panas sudah seluas 260 mm kali 380 mm kali 25 mm sebanyak 1 buah, kemudian ada dinamo sebanyak 2 buah, kemudian ada karpet karet seluas 3 kali 1 meter sebanyak 1 buah, kemudian ada pelampung yang berasal dari botol mineral itu sebanyak 10 buah. Lalu kemudian ada kabel dengan diameter 1 cm dengan panjang 5 meter. Kemudian ada besi batang dengan diameter 1 cm sepanjang 2 meter dengan jumlah 2 buah. Lalu kemudian ada pompa air untuk yang bisa digunakan untuk air mancur ini sebanyak 1 buah. Lalu kemudian ada plat besi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter sebanyak 1 buah. Kemudian ada selang 1 meter sebanyak 1 buah. Untuk areanya dapat dilihat sebagai berikut. Melalui diagram alir, saya akan menjabarkan sedikit saja bagaimana rencana kami dalam membuat alat ini, yaitu Medium Current River Floating Material Filter. Nah, yang pertama kali kami lakukan adalah pembuatan latar belakangnya. Kemudian kita melakukan perumusan masalahnya, di mana kita menarik poin-poin penting yang menjadi dasar dari pengembangan tujuan alat ini. Kemudian kita menentukan tujuan dari alat ini,
Kemudian kita melakukan perumusan terhadap prototipe, di mana kita menentukan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan serta rencana anggarannya. Kemudian kita melakukan pembuatan terhadap prototipe. Dan yang terakhir adalah kita melakukan pengujian terhadap prototipe ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk desain dari alat kami sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat dari alat kami sendiri, dari yang di PPT tampak kiri, bentuk PPT-nya di tampak kiri seperti yang ini. Nah, di atas ini kita taruh adalah panel surya, dan di bawah sini yang kami taruh adalah aki. Jadi dalam box ini bentuknya kosong gitu. Dan kalau kita lihat sendiri, ini adalah belt. Nah, belt ini berfungsi nanti untuk membawa sampah-sampah yang dibawa dari belt yang ini. Jadi sampah yang menuju belt ini akan naik ke atas sini dan jatuh ke sini. Dan dari belt ini akan membawa ke pinggir sungai gitu. Jika kita mau lihat komponen dalamnya, maka bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dari tampak kanannya, maka di dalam box kosong ini adalah ada aki. Nah, aki ini berfungsi untuk menjalankan motor yang ada di sini. Nah, motornya itu akan bergerak untuk membawa belt ini terus berputar. Dan di dalam sini juga belt yang tadi yang ada di tengah akan ikut berputar juga untuk membawanya ke pinggir sungai gitu. Nah, panel surya ini akan mengumpulkan energi, dan energi itu akan mengecas baterai tersebut, dan baterai ini supaya tidak kosong gitu. Nah, untuk bagian bawahnya ini sendiri akan kami taruh pelampung. Nah, fungsinya pelampung ini supaya alat kami ini tetap mengapung di dalam di permukaan air dan tidak tenggelam gitu. Dan supaya alat ini tidak tenggelam atau bergeser ke kiri atau ke kanan, rencananya kami akan menaruh alat ini diikat dengan tali gitu. Tali tambang yang kencang supaya tidak bergeser ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, kalau kita lihat tampak atas ya. Nah, dari tampak atasnya seperti ini. Nah, yang tadi saya bilang belt yang ini akan juga bergerak. Jadi belt yang ini akan bergerak naik ke atas untuk membawa sampahnya, dan belt yang ini akan bergerak ke pinggir sungai gitu, ke arah. Nah, ini adalah panel suryanya, dan di bawah sini adalah akinya gitu. Oke. Nah, fungsi dari, kalau kita lihat ada bentuk V ini. Nah, ini fungsinya untuk membawa sampah yang di pinggir kiri sungai atau kanan sungai menuju ke tengah-tengah belt yang ini gitu. Nah, untuk kita lihat pada saat tampak 3D atau tampak dari atasnya itu, nah seperti ini. Jadi sampah akan naik ke belt yang ini, jatuh ke belt yang satu lagi, dan belt yang satu lagi akan membawanya ke pinggir sungai gitu. Dan panel surya akan mendapatkan energi untuk mengecas baterainya, dan baterainya akan berfungsi untuk bekerja melakukan motor ini supaya berfungsi. Nah, gitu. Hal selanjutnya yang akan kami bahas adalah konsep atau cara kerja dari alat penyaring sampah yang akan dibuat oleh kelompok kami. Jadi, secara menyeluruh, cara kerja dari alat ini adalah bagaimana caranya kita memindahkan sampah yang berada pada aliran air sungai menuju langsung ke tepi sungai agar bisa diproses lebih lanjut atau dibawa ke tempat pembuangan akhir dengan lebih mudah tanpa harus adanya orang yang terjun langsung ke tengah sungai untuk menyaring sampah-sampah tersebut. Sampah-sampah yang mengalir dengan kedalaman tertentu, yakni 0-1 meter, atau setidaknya berada di sekitar permukaan air sungai, akan diarahkan oleh 2 buah papan menuju suatu sabuk yang berada pada mesin, bertujuan untuk mengangkat sampah-sampah dari air menuju ke sabuk kedua. Sabuk kedua merupakan sabuk yang bertugas untuk mengangkut sampah-sampah langsung menuju ke tepi sungai. Kelompok kami kali ini akan membawakan sesuatu hal yang berbeda dengan menggunakan sumber tenaga matahari sebagai sumber tenaga utama dari mesin penyaring sampah ini. Nah, tenaga matahari yang ditangkap oleh panel surya akan dikonversi langsung menjadi energi listrik yang disimpan di dalam kapasitor. Kapasitor ini akan terhubung langsung dengan 2 buah dinamo yang tentu saja akan kami gabungkan dengan beberapa bearing untuk memutar kedua buah sabuk yang telah disebutkan sebelumnya. Keseluruhan komponen dari mesin penyaring sampah kali ini akan kami topang dengan sebuah kerangka besi, tetapi kami akan berfokus pada komponen-komponen yang teraliri oleh listrik, agar komponen-komponen yang teraliri listrik ini tercover dengan baik
sehingga sifatnya menjadi water resistance. Tetapi untuk mengambil langkah preventif dari korsleting dan sebagainya, kami akan menempatkan alat kami ini di atas permukaan air rata-rata per tahun dari sungai yang ditarget. Oleh karena itu, keseluruhan alat kami ini akan ditopang oleh beberapa batang besi yang langsung ditancapkan ke dasar sungai. Harapannya dengan sumber tenaga yang ramah lingkungan dan terbarukan akan menjadi harapan kelompok kami dalam mewujudkan SDGs yang merupakan goals dari negara-negara yang ada di dunia. Strength atau kekuatan atau kelebihan. Alat ini memiliki kelebihan diantaranya adalah yang pertama, bahannya mudah dicari, lalu yang kedua adalah tidak terlalu rumit dalam masalah pembuatan, lalu tidak perlu berkali-kali membeli baterai karena menggunakan panel surya. Nah, yang terakhir adalah tidak mengeluarkan emisi karena menggunakan tenaga matahari. Untuk weakness atau kelemahan alat ini, yang pertama adalah kemungkinan bahan untuk korosi itu cukup besar. Lalu yang selanjutnya adalah harga akan mahal bila ditetapkan dalam skala yang cukup besar. Jadi ini timeline kelompok kami. Pada tanggal 17 Maret 2020 seharusnya sebagian dari kelompok kami melakukan survei barang dan merancang desain, dan sebagiannya lagi untuk survei sungai yang awalnya ingin dilakukan di Sungai Cikapundung atau di sungai buatan dekat GKUT. Pada tanggal 19 Maret 2020 membuat PT, dan tanggal 20 Maretnya PPT sudah jadi dan seharusnya kami membeli barang, namun karena COVID-19 ini kami tidak dapat membeli barang. Tanggal 21 kami seharusnya briefing untuk PPT. Tanggal 24 sampai 27 Maret seharusnya kami membuat alat, namun belum tahu apakah akan terjadi atau tidak, kemungkinan besar tidak. Tidak tanggal 24 sampai 27, dan tanggal 28 seharusnya kami menguji coba alat yang belum tahu akan terjadi atau tidak. Yang dapat dirangkum pada presentasi yang telah kami sampaikan kali ini adalah alat yang kami ciptakan ini merupakan inovasi yang baru karena selain berguna untuk menyaring sampah di sungai dan mencegah untuk terjadinya banjir, alat ini juga menggunakan energi alternatif berupakan panel surya. Dan selanjutnya merupakan saran yang akan kami tujukan kepada pengguna alat kami. Yang pertama adalah alat ini digunakan pada sungai dengan aliran arus yang intensitasnya tidak terlalu tinggi atau sedang. Dan yang kedua, perlu dikaji dan juga ditentukan sungai manakah yang tepat untuk dilakukan peletakan alat ini. Selesai sudah materi yang kami presentasikan. Thank you for your nice attention.